Selamat pagi, siang, malam, sore. Di sini kita sudah pertemuan kelima ya, yaitu tentang hukum hak kekayaan intelektual dan hukum perbankan. Jadi di sini kita lebih fokus ke HKI, hukum kekayaan intelektual. Hukum kekayaan intelektual ini dibagi menjadi sebentar. Nah, kita ke ECPP ya. Jadi dia itu masuk ke perdata khusus. Hukum kekayaan intelektual itu ada hak merek, ya, terus hak paten, terus hak cipta, hak infografis dan lain sebagainya. Jadi di sini kita masuk ke perdata. Nah, di sini kan ada di ECPP kalian klik di situ ada perdata hak kekayaan intelektual. Di hak kekayaan intelektual itu biasanya apa itu namanya? Sebentar. Kita buka yang ini. Hak merek ya. Jadi di sini ini adalah di Ditjen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ini penggugat ya. Ini penggugatnya Madiani dan tergugatnya adalah Sever Darasa. Penggugat satu dan ya Pasa dan Madiani ini adalah nama pihaknya. Ini yang tergugatnya PT Bread Hospitality Group dan Pemerintah Republik Indonesia Kementerian Hak Asasi Manusia. Kenapa dia ini merek ini masuk ke indikasi geografis dan hak merek? Ini kenapa dia harus patuh pada penggugatnya yang dia masukkan gitu. Jadi di sini nanti dia akan mengatakan kenapa hak mereknya kok bisa digunakan gitu loh. Menghukum tergugat satu untuk membayar biaya perkara ini. Nah, ya, jadi kenapa bisa bisa hak mereknya yang ada nomor sertifikasi di hak Ditjen Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia itu kenapa digunakan oleh PT lain? Kenapa tidak diawasi oleh pemerintah Republik Indonesia ini? Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kenapa? Karena kan sudah dikeluarkan sertifikat sehingga dia melakukan gugatan perdata ya di hak kekayaan itu. Oke, hak kekayaan intelektual atau hak atas kekayaan intelektual. Di sini kita buka hak cipta juga ya. Hak cipta juga banyak gitu. Proses-prosesnya. Jadi di sini kalau membuat gugatan itu jangan sembarangan juga. Harus tahu apa itu posita, apa itu petitum gitu loh. Agar gugatannya ini tidak terjadi absurd legal atau tidak tidak jelas gitu. Gugatan yang dibuat harus jelas. Nah, ini kan kayak gini nih. Ini dia nggak pakai yang digugat ya, tergugat ini TV Karisma dan fotokopi toko Metro dan TLP. Ini kuasa hukum dia pakai pengacara. Ini yang penggugatnya Inga Kristiana. Jadi di sini dia dalam pokok perkaranya atau petitumnya itu mengabulkan gugatan penggugat. Jadi ini pelanggaran atas hak cipta lagu Aku Mau yang merupakan hasil cipta karya penggugatan selaku pencipta lagu sebagaimana dinyatakan dalam surat pernyataan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Dia sudah mendaftarkannya ini. Jadi di penggugatnya ini sudah mendaftarkannya tertanggal 26 Januari. Apakah kalau dia memiliki gugatan, apakah dia selalu menang? Kita lihat ya, sertifikat gugatan itu. Nah, jadi dia ini dikalahkan. Jadi dalam pokok perkara dan seluruh hukum penggugat untuk membayar dia itu putusan versa tidak. Artinya apa? Status putusan ditolak. Artinya apa? Dia ini ditolak, penggugatnya kalah. Walaupun dia punya sertifikat dia punya penciptaan itu gitu loh. Terus dia ke kasasi nih. Dia menang, dia mengabulkan permohonan kasasi di kasasi ya. Inga Kristiana tersebut membatalkan putusan pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya nomor 12 sendiri mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian
menyatakan tergugatan. Jadi tadi kan di gugatannya di petitum itu kan dia sudah menang, tapi dia dikabulkan secara sebagian. Sebagian itu berapa yang petitumnya dia minta gitu loh. Nah, 4 miliar berarti yang dikabulkan adalah terusan kerugian imaterial. Jadi totalnya adalah berapa? 9 miliar ya. 9 miliar berarti berapa? 4,5 atau berapa gitu. Ya, terus ini bentar, kasasi riwayat perkara. Nah, ini kita lihat pemberitahuan keputusan kasasi gitu. Nah, ini ya. Jadi seperti itu. Kalau kita kalah di pengadilan pertama, maka kita mengajukan gugatan di kedua ini. Jadi dia itu dikabulkan tapi secara sebagian jumlah 1 miliar, ganti kerugian umum tersebut cuma dan diberikan pada penggugat dan dikasih denda sebesar 5 juta rupiah. Tuh dia cuma dihukum kerugian imaterial sebanyak 1 miliar karena di gugatannya sih. Ini ya kan hak asasi hukum untuk membayar kepada ganti rugi sejumlah 1 miliar. Ini yang dia minta berapa ini? Yang tadi. Ini imaterialnya. Seharusnya kalau sebagian itu 2,5 miliar, bukan 1 miliar, karena itu adalah miliknya dia gitu. Jadi kalau kalian membuat gugatan itu harus jelas ya, harus jelas, harus itu ya. Kalau 1 miliar kan kalau sebagian itu kan kalau imaterial kan 2,5 miliar, itu dia 1 miliar. Oke. Terus kita ke sini, hukum perbankan itu banyak ya. Jadi di sini dijelaskan bahwa hukum perbankan itu ada perjanjian ya, ada surat menyurat ya. Nanti kalian akan berhubungan tentang ya, nanti di perbankan ini nanti kalian akan berhubungan dengan interpretasi. Artinya interpretasi itu adalah dia mengingkari janji. Di saat dia mengingkari janji, maka dia harus diajukan gugatan rugi, ganti rugi. Karena dia menyalahi seperti dia mengajukan kredit di bank. Di saat dia mengajukan kredit di bank, dia mengalami kreditor atau yang meminta kredit itu ke bank itu tidak membayar. Jadi si bank itu bisa mengajukan gugatan pengadilan ya. Pengadilan umum ya, bukan niaga. Oke, terima kasih. Sekian.